Oh, no aku Hindu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Untuk hari ini, Jumat siang ini kita nge-zoom technical support untuk WSP ya. Untuk forum Zoom ini, untuk bertanya ya, untuk teman-teman yang punya kendala atau permasalahan dalam menggunakan WSP atau yang belum paham ya di menu-menu di WSP. Mungkin kalau misalnya teman-teman sudah dibuka, bisa langsung bertanya ya kepada tim teknis. Nanti tim teknis bantu jawab ya soal permasalahannya. Mungkin ditunggu lagi sekitar 5 menitan menunggu teman-teman lain yang join soal kendala atau tim kendala di WSP ya, teman-teman. Panas. Baik, mungkin langsung kita mulai saja ya. Eh, sudah 10 orang ya. Baik, kita buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Untuk Zoom kali ini, Selamat siang. kita technical support untuk WSP ya. Forum Zoom ini kita buka untuk langsung bertanya nih, teman-teman ada permasalahan di WSP atau kurang pahamnya teman-teman dalam menggunakan WSP. Karena menu-menu di WSP memang cukup banyak ya, cukup banyak ya. Mungkin di sini ada yang masih belum mengerti dari menu-menu di WSP-nya ya. Langsung dipersilakan ya, open mic saja.
Ya, langsung di open mic saya ada yang mau ditanyakan, Pak Ridwan. Untuk ini aja Mas, ya, upload multiple itu gambar ya. Upload multiple gambar ya. Baik. Iya, iya. Oke, langsung saya screen ya. Oke, sudah keluar ya. Teman-teman, kita masuk ke WSP-nya dulu ya. Sharing digital. Sebenarnya sih untuk multiple gambar itu hanya menyimpan data gambar yang gunakan di deskripsi ya, Pak. Hmm. Nah, ini upload multiple gambar. Jadi fungsi menu ini menampilkan gambar kita pas kita digunakan untuk deskripsi, Pak. Langsung saja kita upload ya gambar yang ingin di-upload di multiple gambar ya. Dipilih saja. Nah, dia langsung terupload. Nah, di menu multiple gambar ini data gambarnya tidak bisa dihapus ya. Ketika teman-teman sudah upload gambar ya, gambar yang ada di multiple gambar ini nggak bisa dihapus. Jadi gambarnya tetap ada di sini ya. Jadi penggunaannya teman-teman bisa menggunakan di lewat deskripsi ya. Deskripsi produk atas header juga bisa sih. Misalnya begini ya. Nah, ini kan ada deskripsi produk ya. Di sini teman-teman bisa masukkan gambar di deskripsi produk itu lewat menu di deskripsi ya. Nah, ini menunya ikonnya seperti ini ya, seperti foto ini namanya gambar. Teman-teman masukkan saja gambarnya lewat sini, diklik dulu ya. Nah, nanti akan muncul image property seperti ini ya. Nah, teman-teman klik saja jelajahi server ya, dan dia akan tab pop up gitu ya. Nah, gambar multiple gambar harusnya munculnya di sini ya. Nah, ini gambar yang tadi ya. Dan ini bisa diatur ya lebarnya, tingginya. Karena ini memang terlalu lebar ya. Kita ganti saja jadi 300. Nah, langsung di OK-in. Nah, dia akan muncul di sini ya. Di deskripsi karena kita masukkan lewat deskripsi ya. Gambar di sini juga fungsinya juga buat nambahkan penjelasan ini ya, deskripsi produk teman-teman ya. Kalau misalnya gambar dari produknya kurang, teman-teman bisa masukkan gambar lewat deskripsi terlebih dahulu di-upload di multiple gambar ya. Nah, kalau misalnya pengen di tengah, bisa ya. Kita hapus dulu. Kalau misalnya mau di tengah, diklik dulu ya ini ya. Senternya dulu, tengah. Baru kita ke gambarnya, masukin gambar kembali ya. Nah, dia akan ke tengah ya, center gitu. Begitu ya, Pak Ridwan ya, untuk eh, Oke. Yes. multiple gambar ya. Dan itu bisa dimasukkan di atas header juga.
Kalau misalnya perlu dimasukkan di atas header, bisa dimasukkan ya. Seperti gak biasa kayak tadi ya, ada icon gambar gitu. Nah, ini untuk masukin gambar di multiple gambar ya. Begitu. Oh ini jadi gambarnya permanen ya Mas, nggak bisa dihapus ya itu kalau udah masuk di multiple ini. Iya, permanen gambar. Kalau di sini permanen, karena memang jadi sebuah database ya di upload multiple gambar, karena diperlukan untuk memasuki gambar lewat deskripsi ataupun di atas header ya. Itu sih dari ya. Iya, betul. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan atau Pak Ridwan lagi? Atau yang belum ada yang belum paham tentang upload produknya di WSP gitu. Kalau tidak bisa dihapus, ngaruh nggak di performa WSP-nya, Mas? Oh, tidak tidak berpengaruh ya untuk performa WSP karena kita punya server sendiri ya. Tidak akan ngaruh ya. Memang database-nya juga lumayan banyak ya untuk WSP. Boleh lewat chat juga boleh. Lewat open mic juga boleh. Yang lain teman-teman ada yang mau ditanyakan? 13 ya, 13 orang. Mas minta dijelasin dong, saya lagi mungkin tanya gitu. Kalau untuk mengupload ya, produk vendor ya itu apa prosesnya sama seperti kita ini ya eh, dari awal ya ke WSPP kita gitu memasukkannya. Oh iya, kalau misalnya mau upload produk vendor ya, dipersilakan ya Pak. Sama aja. Kalau misalnya Bapaknya punya Maktul, boleh ya, karena memang Maktul lebih praktis ya. Terutama kita ke produk vendor ya dari titik terang ya, kreatif ya. Terus cari menu vendor. Nah, di sini ada beberapa menu, beberapa data dari vendor titik terang ya. Memang sudah cukup banyak ya vendor ya. Entah itu jasa, pembuatan juga ada sih. Tinggal diambil Contohin aja. rumah kayu deh, Mas. Rumah kayu ya. Oh iya, rumah kayu ya. Rumah kayu. Nah, ini rumah kayu ya. Nah, ini kan rumah kayu memang sudah ada penjelasannya ya. Terus targetnya memang seluruh Indonesia. Bebas. Misalnya Pak Ridwan targetnya di sekitar kota daerah di sana boleh. Atau ada Kalimantan. kota-kota besar di Indonesia dipersilakan ya. Langsung dibuat postingannya dan ini ada link gambar ya lewat foto apps. Ini sudah ada deskripsinya juga ya. Nah, untuk persenannya 50. Tinggal ngopi aja gitu ya. Mas. Iya, betul. Tapi kalau mau bikin postingan banyak, Tinggal ngopi masukin ke ini ya. iya di postingan produk. Kalau misalnya mau bikin postingan banyak di Maktul, iya harus disinonimkan ya, Pak Ridwan ya. Nah, nomornya Oke, pakai nomor Pak Ridwan nggak apa-apa. Ya,
Kalau misalnya pakai nomor Iya, vendor, iya. nanti lead-nya masuk ke dia. Satu ke vendor ya. Ini Iya, untuk menghubungin vendor aja kita kalau ada lead ya gitu ya. iya betul Ridwan. Memang rumah kayu lagi naik-naiknya ya. Ada Lagi terus booming. lead-nya. Terus juga Iya, apa komisinya juga gede ya. iya. Per meter komisinya. Iya. Jadi bikin rumah kayu nggak mungkin 1 meter aja kan. Banyak tuh. Lebih dari lebih dari 1 meter lah. Besar soalnya rumah Iya, kayu. iya. Gazebo aja kan lebih dari 5-10 Iya meter. betul. Kalau ini kita bikin. Ya ada lagi Pak Ridwan. Mungkin ada yang belum jelas. Dia kayaknya cukup Mas ya. Jadi gampang Ya, lah, tinggal ngopi-ngopi doang ini. Berarti kita nggak perlu bikin artikel-artikel sendiri gitu ya. iya betul. Iya. Oke, makasih Mas. Iya sama-sama Pak Ridwan. Mas, kalau misalnya kita kopas widget dari orang, tinggal full kopasnya. Cuma setengah akibatnya buat WSP ya. Kita apa ya? Nah, untuk teman-teman yang mau copy widget ya atau script ya, tolong berhati-hati ya teman-teman. Soalnya memang untuk widget itu harus di copy full ya. Jangan setengah-setengah kalau misalnya scriptnya terpotong gitu ya. Biasanya ada bug dari di menu widget ya. Entah itu edit atau hapusnya hilang. Nah, kalau misalnya itu terjadi, teman-teman langsung hubungi tim teknis aja ya untuk diperbaiki bugnya gitu. Itu ya. Siapa yang nanya nih? Mas Joko. Oke, oke. Terima kasih Mas Joko atas pertanyaannya. Yang lain teman-teman mungkin ada yang ditanyakan? Ya, Kak Yani boleh? Ya, boleh teman-teman. Mumpung lagi ada forumnya nih. Atau belum bisa cara posting produk atau dari inspeksi juga belum bisa ya. Nanti saya contohkan ya. Mas, saya dari kemarin mau inspeksi tapi kok gagal mulu ya. Solusinya bagaimana? Untuk inspeksi tapi gagal ya. Bentar ya. Tes tes. Ada. Halo, cek. Oke, untuk Mas Ahmad ya, inspeksinya itu tidak bisa ya, gagal terus ya. Sebelumnya itu inspeksinya untuk produk apa ya, atau dongkrak usaha. Oke, untuk tampilan notifikasinya itu berwarna merah atau bagaimana ya Kak? Bisa dijelaskan mungkin lebih jelas ya.
tulisannya ups bagaimana Mas? Itu tanda merah bukan Mas? Tulisannya merah bukan? Bentar ya, saya coba buka dulu. Coba search, Mas. Nah, kalau misalnya tandanya warna merah ya, bentar saya untuk share screen terlebih dulu ya. Coba share screen. Oke. Di sini saya akan menggunakan pakai yang sorry. Nah, misalnya saya pakai yang ini ya. Saya buka dulu. Kalau misalnya tandanya merah seperti itu, biasanya itu bisa ditunggu ya. Bisa diberi jeda aja biasanya tuh. Cuman kalau misalnya gue ya beberapa menit mungkin agar eh, si linknya itu terdetek ya. Nah, ini kan saya coba contohkan ya. Bentar. Ini untuk kondisi sinyalnya emang cukup kurang baik ya. Untuk Mas Joko, oke sebentar ya. Untuk Mas Joko, bentar. Nanti akan saya beri contoh ya untuk membuat gambar banner ya di SP. Nah, contohnya misalnya ini ya. Misalnya ini kita akan lakukan inspeksi. Ini sudah sama ya sharing ide ya. Kebetulan sudah sama. Nah, biasanya itu jangan lupa ya kita harus uji URL dulu nih. Jangan langsung minta pengindesan ya. Karena ada juga beberapa yang langsung minta pengindesan juga gitu ya. Oke, ini saya cek dulu ya sebentar ya. Oke, nah jika ini kita baru minta pengindesan. Nah, ini nah bisa kan langsung sulit. Nah, yang di untuk Mas Ahmad nih, yang di sininya warnanya merah ya, Pak Ahmad. Nah, jika misalnya warnanya merah ya di sininya, ini kan kebetulan hijau ya. Kebetulan hijau. Kalau misalnya warnanya merah mungkin bisa diberi jeda. Tetapi jika misalnya dalam 3 hari atau 4 hari seperti itu terus dan tidak bisa diinspeksi sama sekali, gitu ya, tidak ada satupun, mungkin saran dari saya, Masnya itu bisa ya ganti emailnya di sini. Nah, di sini kan ada email ya. Kebetulan ini saya ya punya saya. Jadi ntar Mas Ahmad ini bisa masukkan kembali, menghubungkan kembali antara akun Google-nya ke WSP-nya. Mungkin seperti itu sih Mas. Gitu. Apakah ada jangka waktunya Mas buat inspeksi per produk? Jangka waktu tidak ada, cuman kalau misalnya memang ada tanda merah seperti itu, biasanya tinggal tunggu aja ya diberi jeda. Itu biasanya karena terlalu cepat dalam melakukan inspeksi dari postingan sebelumnya untuk postingan selanjutnya gitu untuk inspeksi ya. Mungkin itu. Kalau misalnya pengen lebih bagus sih ada jeda 1 menit ataupun 2 menit gitu per inspeksinya per linknya gitu. Mungkin gitu ya untuk Mas Ahmad nih. Untuk Mas Joko, untuk Mas Joko ya bentar ya. Untuk Mas Joko, Mas cara buat banner di WSP. Oke. Di sini saya akan membuat salah satu contoh ya untuk membuat banner nya misalnya halaman ini saya jadikan banner. Ini saya oke.
Saya taruh di sini ya, PSP-nya ya, gitu ya. Dan kemudian kita masuk. Nah, kita klik ke master data ya. Klik ke master data, kemudian kita masuk ke bagian gambar. Nah, di bagian gambar ini, Masnya bisa menggunakan input gambar nih di sini. Kemudian, oke. Nah, untuk halaman webnya di sini, Masnya itu bisa pakai link yang tadi ya. Itu saya buka kembali ya. Saya buka terlebih dulu. Post ya. Enggak, saya coba cari post terlebih dulu. Oke. Contohnya halaman ini ya. Halaman ini akan saya jadikan banner. Nah, ini link ini kita copy terlebih dahulu ya. Copy terlebih dahulu. Kemudian kita klik ya admin panelnya. Nah, kita inputkan di sini. Jadi ketika misalnya linknya ini diklik ataupun gambarnya diklik, itu akan muncul halaman postingan kita gitu. Sedangkan untuk halaman web di sini adalah untuk tampilannya mau di mana gitu kan. Jadi di sini akan saya cantumkan untuk halaman utama ya. Nah, nanti akan muncul ya, nanti akan kita lihat. Untuk banner kita bisa nah, itu ada dua, yaitu pertama di nomor 2 dan nomor 3 di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Tinggal disesuaikan saja ya, mau ditaruhnya atau ditempatkannya di sebelah kiri ataupun kanan. Sebagai contoh akan saya taruh ya. Kemudian kita submit. Oke, di sini kita submit. Kemudian di sini saya akan masuk ke beranda ya. Saya akan masuk ke beranda.